Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspa Anggraini dari Prodi Pendidikan Komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian standar proses pendidikan, lalu fungsi standar proses pendidikan, esensi, sampai kepada konsep keterhubungan dengan standarisasi yang lainnya. Pertama, kalau kita membicarakan tentang pengertian standar proses pendidikan, yang artinya adalah sebagai suatu bentuk teknis yang juga menjadikan acuan atau kriteria sebagai standar kelulusan. Nah, dari sini kita punya kriteria minimal yang harus dicapai pada setiap siswa-siswanya di dalam suatu wilayah pendidikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu setelah itu yang pertama itu ada fungsi standar proses pendidikan sebagai seorang tenaga pendidik atau guru. Yang pertama itu standar proses pendidikannya itu sebagai pedoman dalam perencanaan program pembelajaran dengan baik, program dalam periode tertentu seperti program tahunan dan program semester maupun program pembelajaran harian yang lainnya, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang guru juga harus memahami dan menghayati prinsip-prinsip dari standar proses pendidikan, kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan dari segi konteks pencapaian standar kompetensi kelulusan yang tadi saya bilang dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kita suatu proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru dan peserta didik merupakan bagian dari pelaksanaan standar pendidikan. Lalu ada kompetensi kelulusan yang akan ditetapkan oleh pemerintah harus dicapai dalam proses pembelajaran kita sehari-hari sebagai seorang guru dan sebagai seorang murid. Lalu nanti ada sejenis skenario dan prosedur yang baik tentunya yang akan menghasilkan kualitas yang baik pula pada setiap nanti ketika kita melakukan ujian standar kelulusan tersebut ya teman-teman. Lalu nanti saya akan masuk kepada esensi standar proses pendidikan. Sedangkan esensi proses pendidikan itu adalah kebenaran yang hakiki. Dalam perspektif ini, kebenaran pada pemahaman garis konentium, mulai dari kebenaran yang kurang esensi sampai dengan kebenaran yang paling esensi. Pada kondisi substansial ini dimulai dari kuantitatif materialistis sampai dengan kuantitatif spiritual. Maka pengkajiannya bersifat filosofis dan berpikir mendasar, menyeluruh, dan prudensial. Mendasar dan menyeluruh secara prudensial berarti berusaha untuk menemukan kebenaran yang abstrak, meliputi percakupan dan yang semakin luas atau menyeluruh dengan keberaneka-ragaman prudensial. Lalu ada demikian esensi pendidikan yang mencoba untuk melakukan kebenaran yang paling hakiki yang didekati dengan berpikir secara mendasar, menyeluruh, dan transendental, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu pengertian dari si esensi dalam standar proses pendidikan. Lalu kita lanjut lagi kepada keterhubungan atau keterkaitan standar proses pembelajaran dengan standar-standar yang lainnya. Nah, keterkaitannya adalah dengan standar-standar yang lain itu seperti standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar sarana dan prasarana, lalu standar pengelolaan, serta standar pembiayaan dan standar penilaian. Itu keterkaitan tentang standar proses pembelajaran yang akan kita jalani sehari-hari ya teman-teman. Kalau misalkan di dalam suatu keterkaitan proses itu berarti kita membahas tentang konsep bagaimana caranya kita bisa mencapai hasil
yang baik, akan terdapat proses yang lebih baik juga. Di setiap proses itu ada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif dan menyenangkan yang pastinya, supaya kita siswanya tidak merasa jenuh dan bosan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prasarana, kreativitas dan kemandirian para siswa-siswanya yang berbakat, yang memiliki minat, serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Itu sangat berpotensi sekali ya di dalam standar proses, sangat-sangat mempengaruhi. Maka dari sekian banyak penjelasan saya tadi, saya rasa saya sudah cukup. Jika nanti ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.